Halo semua, semangat malam. Ijul di sini, siap menemani malam sunyi kalian. Di episode kali ini, aku akan membacakan cerita pengalaman yang sangat menarik dari Mas Ed Januari Riko. Cerita mengenai pengalamannya saat hilang di Gunung Merapi selama 3 hari di tahun 2013. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari itu, tanggal 2 November 2013, sejak siang sampai sore hari, aku dan Panji menyiapkan logistik dan perlengkapan yang akan kami gunakan untuk berangkat ke Gunung Merapi. Pendakian yang sudah kami rencanakan sejak bulan lalu. Setelah selesai, aku, Avi, Panji dan Jamal berangkat ke terminal. Tepat pukul 18.00, kami tiba di terminal Purabaya. Sambil menunggu kedatangan teman-teman kami, yaitu Mas Danis dan Andik, kami mengisi perut dulu. Sejam kemudian, masih belum ada tanda-tanda kemunculan dua sosok tersebut. Pada akhirnya, tepat pukul 19.15, datanglah Mas Danis. Tapi, Andik baru datang 15 menit setelahnya. Dan ternyata, dia mengajak temannya, Mas Sigit. Mungkin karena sedang long weekend, kami agak lama dalam mendapat bis. Tepat pukul 20.15, kami menaiki bus yang menuju ke Solo. Lalu, ketika aku terbangun, rupanya hari sudah pagi. Hingga tiada aku sadari, aku telah tiba di kota Solo, tepatnya di Tirtonadi Solo. Kami istirahat 15 menit dan melanjutkan perjalanan selama 30 menit ke Boyolali. Di terminal itu, kami istirahat lagi untuk melaksanakan ibadah subuh. Di sini, kami bertemu teman baru, yaitu Mbak Al dan Mas Yayan. Oke, udah jam 5:10. Saatnya berangkat ke Pasar Cepogo. Dapat harga murah sih, tapi kok mobilnya nggak kuat nanjak. Dan hasilnya, kami harus berjalan kurang lebih 1 kilometer ke Pasar Cepogo. Udah nyampe pasar, udah dapat bis ke Selo, nunggu jam 7 baru berangkat. 53 menit kemudian, sampailah kami di Selo. Ya, lagi-lagi kami jalan ke New Selo. Gak apa-apa, hitung-hitung pemanasan. Jam 8:15 di New Selo. Di tulisan ala Hollywood itu, kami berada saat itu untuk melengkapi logistik. Dan ada di antara kami yang sarapan di sini, termasuk aku. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:20 menit. Akhirnya kami berangkat. Dan tidak lupa, kami berdoa terlebih dahulu. Kemudian perjalanan dimulai. Tanpa kepikiran bahwa ini akan menjadi awal petualanganku untuk menjadi survivor. Setelah melewati perkebunan warga, jam 10, kami udah tiba di Gapura Welcome to Merapi Mount National Park. Gak terasa 2 jam berjalan. Aku, Avi, Al, dan Yayan. Yang lain tertinggal 30 menit karena ada 2 di antara kami yang fisiknya perlu perhatian khusus. Lalu kami berhenti sejenak karena rintik-rintik air mulai turun membasahi. Dan kami akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan berencana untuk berhenti di pos 1. 1 jam berlalu, belum juga bertemu pos 1. Tapi, kami menemukan tempat yang sangat indah untuk berfoto. Setelah Mas Yayan menghabiskan sebatang rokoknya, ternyata udah nggak gerimis lagi. Dan akhirnya, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Sepanjang perjalanan, banyak pendaki yang turun dan mengingatkan kami bahwa di atas Pasar Bubras sedang dilanda badai. 1 jam berlalu lagi, dan kami sempat putus asa. Karena pos 1 aja belum ketemu, gimana puncaknya? Jangan-jangan sejenis Argo Puro nih Gunung Merapi. Gak tahan juga sih. Akhirnya, saya tanya orang, "Pak, pos 1 masih jauh nggak?" Nggak taunya si bapak ngejawab,
Lah, udah jauh di bawah tadi mas. 10 menit lagi aja udah pos 2. Akhirnya, kami terkejut. Ternyata, tempat kami berhenti tadi waktu gerimis sudah berada di dekat pos 1. Lalu kami melanjutkan perjalanan sampai ke pos 2. Di pos 2, kami memutuskan untuk menunggu teman-teman lain dan lagi-lagi kami sempatkan waktu untuk berfoto. Setelah 30 menit berlalu, mereka belum juga datang. Sampai si Avi udah terlelap. 15 menit kemudian, datanglah Mas Danis, Andik, dan Sigit. Tapi Panji dan Jamal belum kelihatan juga. Tapi Mas Danis bilang, "Gak apa-apa, kita tunggu aja di Pasar Bubrah." 5 menit kemudian, kami memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan ke Pasar Bubrah. Sepanjang perjalanan, sampai di atas Watu Gajah, ada sekelompok pendaki lain mengingatkan kami. "Di atas badai, Mas." "Oke, makasih, Mas. Badai pasti berlalu," kataku. Benar juga katanya. Belum juga nyampe Pasar Bubrah, angin benar-benar nggak seperti yang kami kira. Sebelumnya juga saya pernah merasakan tiupan angin kencang di Gunung Arjuna, tapi nggak sekencang ini. Ini adalah angin terkencang yang pernah saya rasakan. 30 menit kemudian, kami sampai di Batu In Memoriam pelajar PA SMA 4 Yogyakarta. Setelah mengheningkan cipta sejenak, kami mencari tempat istirahat untuk memasak dan menunggu teman-teman yang lain. Lama kami menunggu teman-teman sambil kami menyalakan kompor gasmet kami dan memasak di atas nesting. Lokasi kami tidak jauh dari tempat persembahan masyarakat sekitar untuk Gunung Merapi. Ada tengkorak kerbau dibalut dengan kain putih, dan di sebelahnya juga ada tempat menyalakan dupa yang sempat tersenggol olehku. Sekitar pukul 14:45 menit, datanglah Mas Danis disusul oleh Panji dan Jamal. Sekitar jam 15:05, itu adalah terakhir kali saya melihat jam. Karena setelah itu, HP ku masukkan ke dalam tas kecil. Tak lupa, Victorinox kesayanganku, ku gantungkan ke pergelangan tanganku, dan ku masukkan ke dalam saku celana seragam abu-abuku yang selalu menemaniku ke puncak gunung. Botol air mineral 600 ml sudah kumodifikasi tutupnya dengan kuberi selang. Jadi, aku nggak perlu repot-repot buka tutup. Semua barang-barang bawaan kami tinggal di Pasar Bubrah untuk meringankan beban kami saat menuju puncak. Kabut dan badai sudah mereda. Kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Merapi. Namun, di tengah perjalanan, kabut mulai nampak lagi, dan angin mulai kencang. Tapi tanggung, sudah setengah jam perjalanan, pikir kami. Sudah sejauh ini, sangat sayang apabila kami gagal. Hingga akhirnya, setelah jalan pasir dan batu kami lalui, kami sampai juga di puncak Merapi. Tepat pada pukul 16. Lagi-lagi, kami harus menunggu Panji dan Jamal untuk sampai di atas. 15 menit kemudian, mereka sampai juga di puncak Merapi. Tak lama, tiba-tiba hujan mengguyur tempat kami. Tepat jam 16.30, kami memutuskan untuk turun. Sekarang, giliranku dan Mas Danis yang membackup Panji dan Jamal. Mereka berlima turun terlebih dahulu. Hujan yang begitu deras memaksa aku untuk menitipkan tas yang aku bawa ke Mas Danis, karena di dalamnya ada beberapa HP yang dititipkan kepadaku. Aku berada di depan Jamal untuk mencarikan jalur yang aman untuk dilalui. "Lewat kanan aja, jalannya enak." "Lewat kanan saja, jalannya enak." Itu adalah kata-kata terakhirku sebelum akhirnya ada badai yang menghempasku jatuh. Jatuh. Ya, aku terjatuh dan terperosok pasir dan kerikil. Mungkin kurang lebih sama dengan Ian atau Seikoji waktu jatuh di film 5 cm. Lama juga aku terjatuh hingga aku sempat linglung. Pusing. Aku melihat ke belakang, hanya kabut yang aku lihat. Jarak pandangku tak lebih dari 2 meter. Aku teriak, "Mas Danis!" Namun, teriakanku tak lebih kencang untuk mengalahkan suara angin kala itu. Aku jongkok untuk melihat jalanan yang terhalang kabut. Aku kira aku tetap berada di jalur yang benar. Namun, ternyata aku tertinggal karena tadi sempat terjatuh. Dan aku ingin bergegas sampai ke Pasar Bubrah sebelum petang.
Aku berdiri. Ternyata sendal gunung yang aku bawa sebelah kiri putus. Ku lepas dan ku tinggalkan di tempatku kala itu. Lalu aku berjalan cepat. Namun sial, lagi-lagi aku tidak bisa menjaga keseimbanganku yang terhempas angin. Lagi-lagi aku jatuh. Aku terkejut kala itu, karena angin benar-benar kencang, membawa terbang batu-batu seukuran lebih besar dari kelapa. Aku putuskan untuk tidak berdiri, karena resiko terkena batu-batu itu. Hingga akhirnya, batu berukuran lebih dari 2 kali ukuran bola basket mengenai punggungku. Alhamdulillah, aku bersyukur sekali karena batu itu tidak mengenai kepalaku. Ya Allah, aku tersesat. Iya, aku tersesat sendirian di Gunung Merapi. Aku berlari ke bawah untuk menghindari batu-batu yang terbang itu. Hingga akhirnya aku sampai di tempat yang mirip Pasar Bubrah. Mirip? Iya, mirip sekali. Namun, aku hanya berputar-putar di tempat itu. Dan aku sadar, itu bukan Pasar Bubrah. Seolah-olah tidak ada jalan. Aku duduk di sebuah batu, menenangkan diri, dan berpikir bagaimana aku bisa keluar dari sini dan kembali ke rumah di Surabaya. Aku melihat kala itu ada jalur seperti sungai. Namun, gak ada air sama sekali. Sepertinya bekas sungai. Iya, pikirku kala itu. Jalur sungai, pasti ujungnya ada pemukiman atau perkebunan warga. Bismillah, aku akan memilih jalur itu. Berbekal Victorinox, botol air mineral yang isinya hanya seperempatnya saja, sendal gunung yang tinggal sebelah kanan, dan sarung yang kulilitkan di kepala. Pakaian yang kupakai kala itu adalah kaos batik bergambar plesetan wayang yang bermain gitar, celana SMA, dan baju alma mater Hisala 7, atau Himpunan Siswa Pecinta Alam SMA Negeri 7 Surabaya. Organisasi yang aku cintai sampai sekarang ini, meskipun sudah 6 tahun aku menjadi alumni. Praktikum survival dimulai. Aku lalui jalan berbatu yang benar-benar sangat tajam, hingga terasa menusuk telapak kaki kiriku. Mungkin saat itu sekitar pukul 5.30. Aku tak tahu pasti. Yang jelas, matahari mulai menghilang. Ya, sekian episode kelima Dapat di Gunung. Buat kalian yang masih penasaran gimana kelanjutan ceritanya, jangan lupa tungguin part 2-nya besok. Sekian, terima kasih, dan semangat malam.